Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pemanas ayam, karena ada beberapa dari dulur-dulur yang menanyakan di kolom komentar apakah pemanas dengan kompor dan seng ini bisa menimbulkan kebakaran. Ini akan saya bahas riwayatnya seperti apa, dan setelah kita pakai 5 tahun ini keamanannya seperti apa. Ini ayam usia 9 hari, sekitar jam 8, setengah 9 pagi, menuju mematikan pemanas kompor. Sebelumnya akan saya lihatkan api di kompor yang terpasang di kandang kami. Jadi seperti ini kondisinya, dan alhamdulillah sudah kita pakai selama 5 tahun aman. Dan kenapa sampai 5 tahun ini bisa aman? Tentunya nanti akan saya berikan beberapa SOP atau tips yang saya lakukan di kandang kami, khususnya untuk pemasangan dan kontrol pemanas menggunakan kompor dan seng ya dulur-dulur. Sebelumnya ini ada satu tengah ini ada kompor gasolek ya, pemanas khusus untuk ayam. Cuma di umur pertama kemarin harus saya lepas karena ini error kemarin. Gasolnya saya tunjukkan errornya seperti apa. Jadi terpaksa harus saya pasang kompor lagi di tengah. Jadi awalnya 2 kompor 1 gasolek, akhirnya ini yang tengah saya pasang kompor lagi. Di kondisi urgent saya langsung beli kompor yang kecil. Kemudian ini seng saya sudah punya dari yang dulu sebelum gasolek, akhirnya saya pakai lagi. Nah, ini adalah kondisi gasolek saya. Sebenarnya ini masih bagus ya dulu-dulu. Cuma ada kendala kemarin, untuk nyala tidak bisa seperti biasanya. Dari segi merek ini udah bagus kan, ini dari Medion atau IGM. Kemarin itu terjadi ada error di bagian sini, keluar api ya. Nah, itu yang ditakutkan beberapa kandang modern pun menggunakan ini, ada risiko kebakaran dari sisi itu. Karena seharusnya adalah api yang dihantarkan lewat rongga-rongga ini. Nah ini, tapi kadang ini juga bikin mudah kebakar. Kemarin itu terjadi kayak letupan-letupan kecil, jadi saya juga takut untuk memakai selanjutnya, makanya saya lepas dulu, akan saya servis. Jika masih bisa dipakai nanti akan saya pakai lagi. Ini sudah pemakaian sekitar 3 tahun gasolek, dan baru kali ini error. Belum ketemu apakah dari selang atau nanti dari dalamnya ya. Mungkin kalau ada tipsnya bisa kalian ketik di komen. Di broading kami ini ada 3 tambahan lampu pemanas, tengah, samping kiri, juga samping kanan. Walaupun ini opsional, sebenarnya tidak pakai pun sudah memadai, tapi kadang-kadang kalau siang seperti ini lebih enak untuk nyalakan lampu, lepas kompornya atau matiin kompor. Dan di umur 9 ini biasanya di jam-jam setengah 9, jam 9 pagi seperti ini, saya buka tirai broadingnya. Walaupun ini belum semua saya buka ya, ada masih beberapa terpal yang harus dibuka. Supaya nanti ayam terbiasa, jadi kita nyalakan lagi menjelang maghrib, atau kalau sudah mendekati umur 14 ya sekitar jam 9-10 malam baru kita nyalakan. Fungsi lampu tadi kita nyalakan sebelum kompor nyala, jadi masih ada sedikit hangat dari lampu bolam ya, lampu bolam kuning 100 atau 200 watt. Ini saya taruh 3. Mungkin sedikit boros listrik, tapi bisa menjadi opsi ketika nanti kompor belum dinyalakan dan kondisi hujan, cukup lampu dinyalakan, terus nanti tirai ditutup. Selanjutnya kita bahas dudukan kompornya. Yang pertama dibuat meja dengan kaki besi ya. Ada video yang sudah saya buat, bisa ditonton. Kemudian kompor letakkan di tengah dengan dudukannya lebih tinggi agar tidak terkena ayam. Atau buat memanjang besi untuk naruh kompor juga bisa. Beberapa referensi di Google juga ada. Kemudian jarak kompor dengan seng kita buat paling tidak 4 jari. Fungsinya agar apinya tidak langsung kena seng. Jadi yang dihantarkan hawa panasnya ke sengnya. Seperti yang kita lihat di atas itu sedikit hitam-hitam itu dari efek panasnya. Kemudian kompor salurkan ke regulator yang nanti terhubung ke gas. Untuk gas kalian bisa pilih sendiri, mau yang 3 kilo, 5 kilo, atau yang gas besar, terserah.
Inilah penampakan pemanas kami dengan 3 kompor. Yang satu memang hanya digantung ya sengnya, itu yang agak bahaya mungkin. Jadi yang lebih baik yang 2 itu. Karena urgent ya kemarin, jadi nggak sempat bikin itu. Dan di 3 pemanas ini semuanya kompor tidak langsung kena seng apinya. Bisa dilihat ada jarak dengan seng. Ya, seperti yang hitam-hitam itu disebutkan, ini efek dari panasnya. Jadi jangan sampai sengnya kebakar. Itu salah satu SOP ya. Hanya hawa panas yang dihantarkan, bukan api yang dibakar ke sengnya. Dan jika dudukan seperti ini lebih aman, seng tidak akan jatuh ke bawah. Kalau digantung tadi masih ada risiko jatuh. Yaitu seperti di video pertama YouTube kami itu masih kami gantung. Setelah perbaikan, nah ini salah satu inovasi juga supaya lebih aman. Kita lihat jaraknya, ya tidak presisi seperti yang kita kasih dudukan ya. Kalau yang tengah itu urgent dan kira-kira. Jadi lebih baik tonton video kami yang mengenai pembuatan panas. Dan situ ada biayanya juga ya, telur-telur. Tapi ini sudah sangat layak dan lebih murah. Kalau kalian beli gasolek sekitar 1,5 juta, kompor ini mungkin hanya 180.000, beli regulator 100.000 plus selang mungkin ya. Beli seng lembaran yang per meter, itu ambil aja ya 1,5 meter udah cukup. Dan ini ada 3 dengan regulator yang beda ya tuh. Regulator juga penting. Nanti akan saya tunjukkan regulator kami itu seperti apa. Dicek apakah itu masih fungsi atau tidak. Untuk yang pertama, regulator kami ini yang generasi pertama dari awal beli nih. Bukan mereknya yang saya tunjukkan ya. Intinya kalau saya beli yang mahal supaya lebih awet. Ini dari generasi pertama, hanya selangnya saja saya ganti. Ini sisa dari beli selang untuk gasolek, saya pasang di sini. Yang ada indikator gas, sisa gasnya masih berapa itu penting. Kalau yang ini adalah generasi ketiga atau setelah gasolek punya, ini harus pakai yang regulator bisa untuk tambah volume gasnya dari sini, karena kalau gasolek nggak bisa ya dari gasoleknya. Jadi ini harus beli yang seperti itu. Sedangkan yang ketiga ini malah generasi kedua. Jadi yang pertama dulu beli 2 seperti yang Win hijau tadi. Setelah yang satu rusak, ini saya beli yang seperti ini. Ini lebih gampang karena ada penguncinya, tinggal tarik. Ini juga dicek sebelum masa brooding atau DOC datang, kita cek fungsinya masih bagus enggak, bocor gasnya atau enggak, kita dengar, kita hirup ada bau gas atau enggak. Dari ketiga ini beda-beda semua, karena harus dipastikan masih berfungsi baik. Jika tidak baik harus ganti atau beli lagi ya dulur-dulur. Mungkin itu saja dulur-dulur yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Semoga ada keinginan untuk membuat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.